Pernahkah Anda membayangkan sebuah negara yang dulu dipenuhi hotel mewah, bank-bank terbesar di Timur Tengah, dan menjadi tujuan wisata kaum elit dunia, kini justru kesulitan menyediakan listrik bagi rakyatnya sendiri? Negara itu adalah Lebanon. Dulu ibu kotanya, Beirut, dijuluki Paris di Timur Tengah karena kemewahan, kemajuan ekonomi, dan kehidupan kotanya yang begitu modern. Namun hanya dalam beberapa dekade semua itu berubah. Mata uangnya runtuh, tabungan rakyat menghilang, bank-bank menutup pintu, dan jutaan penduduknya jatuh miskin. Lalu apa sebenarnya yang terjadi? Apakah Lebanon hancur karena perang, karena korupsi, karena utang, atau karena kesalahan para pemimpinnya sendiri? Mengapa negara yang pernah menjadi pusat keuangan Timur Tengah justru berubah menjadi salah satu contoh krisis ekonomi paling parah di dunia? Dan yang lebih penting, apakah tragedi seperti ini hanya bisa terjadi di Lebanon? Atau sebenarnya tragedi seperti ini juga dapat menimpa negara manapun yang mengabaikan tanda-tanda kehancuran, termasuk kita, Indonesia? Itulah yang akan kita telusuri dalam video kali ini. Sulit dipercaya, Lebanon yang kita kenal hari ini pernah menjadi salah satu negara paling makmur di Timur Tengah. Jauh sebelum perang, krisis ekonomi, dan ledakan besar mengguncang Beirut, negara kecil di pesisir Laut Mediterania ini justru dikenal sebagai pusat perdagangan, keuangan, dan pariwisata kawasan Arab. Banyak orang menjulukinya Paris di Timur Tengah, sebuah julukan yang menggambarkan kemewahan, keterbukaan, dan kehidupan kota Beirut pada masa itu. Bagi banyak orang, Lebanon bukan hanya negara kecil, tetapi simbol kemajuan yang sulit ditemukan di kawasan Timur Tengah. Pada dekade 1950-an hingga awal 1970-an, Beirut berkembang menjadi kota yang sangat berbeda dibanding banyak ibu kota negara Arab lainnya. Hotel-hotel mewah berdiri di sepanjang pantai Mediterania, restoran kelas dunia bermunculan, dan pusat-pusat hiburan dipenuhi wisatawan dari Eropa maupun negara-negara Teluk. Kota ini juga menjadi tempat bertemunya pebisnis, bankir, diplomat, hingga kalangan seniman dari berbagai negara. Di saat banyak negara Timur Tengah masih bergantung pada minyak, Lebanon justru membangun ekonominya melalui jasa keuangan, perdagangan, dan sektor pariwisata. Kepercayaan dunia terhadap Lebanon saat itu sangat tinggi. Bank-bank di Beirut dikenal memiliki sistem yang modern, kerahasiaan yang kuat, dan mampu menarik dana dari berbagai negara di kawasan Timur Tengah. Banyak pengusaha serta keluarga kaya dari negara-negara Arab memilih menyimpan kekayaannya di Lebanon karena menganggap sistem perbankannya lebih aman dan lebih maju. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Beirut tumbuh menjadi salah satu pusat keuangan paling penting di Timur Tengah. Kemajuan ekonomi itu ikut mengangkat taraf hidup masyarakat Lebanon. Nilai mata uang Lebanon stabil selama bertahun-tahun, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas ekonomi dengan penuh keyakinan. Dunia usaha berkembang pesat karena akses pembiayaan relatif mudah, dan sektor swasta bergerak sangat aktif. Pendidikan, layanan kesehatan, serta dunia usaha ikut menikmati manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang berlangsung cukup panjang. Letak geografis Lebanon juga memberi keuntungan besar. Negara ini berada di persimpangan antara Eropa, Asia, dan Afrika, sehingga menjadi jalur penting bagi perdagangan internasional. Pelabuhan Beirut berkembang menjadi salah satu pelabuhan tersibuk di kawasan Mediterania Timur. Barang-barang dari berbagai negara singgah di Lebanon sebelum didistribusikan ke wilayah Timur Tengah dan sekitarnya. Di balik kemajuan itu, Lebanon juga dikenal sebagai negara yang lebih terbuka dibanding banyak negara tetangganya. Berbagai agama hidup berdampingan dalam satu negara, sementara kebebasan pers dan dunia pendidikan berkembang lebih pesat dibanding sebagian besar kawasan Arab saat itu. Universitas-universitas di Beirut menarik mahasiswa dari berbagai negara, begitu pula rumah sakit yang menjadi tujuan pasien dari Timur Tengah. Semua itu memperkuat citra Lebanon sebagai negara modern yang memiliki masa depan cerah. Namun kemewahan seringkali membuat orang lupa melihat fondasi yang menopangnya. Di balik gedung-gedung tinggi, perbankan yang sibuk, dan kehidupan kota yang tampak gemerlap, selama ekonomi terus tumbuh, retakan itu memang tidak terlihat. Tetapi bukan berarti retakan tersebut tidak ada. Tidak ada yang menyangka bahwa negara yang pernah dijuluki Paris di Timur Tengah, suatu hari akan berubah menjadi salah satu contoh krisis ekonomi paling parah di dunia. Bank-bank yang dulu dipercaya menyimpan kekayaan masyarakat justru membekukan tabungan para nasabahnya sendiri.
Mata uang yang pernah stabil kehilangan hampir seluruh nilainya, sementara jutaan rakyat Lebanon jatuh ke dalam kemiskinan hanya dalam beberapa tahun. Lalu, bagaimana negara yang pernah begitu kaya bisa mengalami kejatuhan sedemikian dalam? Jawabannya bermula dari sistem politik yang selama puluhan tahun menyimpan bom waktu di dalam tubuh Lebanon. Banyak orang mengira kejatuhan Lebanon dimulai ketika ekonomi runtuh pada tahun 2019. Anggapan itu tidak sepenuhnya benar. Krisis tersebut hanyalah puncak dari masalah yang sudah menumpuk selama puluhan tahun. Bom waktunya sudah lama dipasang, hanya saja belum ada yang benar-benar menyadari kapan bom itu akan meledak. Akar persoalan Lebanon berada pada sistem politik yang dibangun setelah negara itu merdeka. Untuk menjaga keseimbangan antar kelompok agama, jabatan-jabatan penting dibagi berdasarkan komposisi keagamaan. Presiden harus berasal dari komunitas Kristen Maronit, Perdana Menteri dari Muslim Sunni, dan Ketua Parlemen dari Muslim Syiah. Tujuannya memang untuk menjaga perdamaian, tetapi dalam praktiknya sistem ini justru melahirkan politik yang sangat rumit. Semua proyek anggarannya di markup, uang negara terus mengalir, tetapi hasil pembangunan tidak selalu sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan. Masalah berikutnya muncul ketika pemerintah terus membiayai pengeluaran melalui utang. Setiap kali anggaran mengalami defisit, negara kembali meminjam uang dalam jumlah yang lebih besar. Dalam jangka pendek, cara itu memang membuat roda pemerintahan tetap berjalan. Namun di balik itu, beban utang Lebanon terus bertambah tanpa diimbangi pertumbuhan ekonomi yang sehat. Sektor perbankan kemudian menjadi penyangga utama sistem tersebut. Bank-bank di Lebanon menawarkan bunga simpanan yang sangat tinggi untuk menarik dolar dari masyarakat dan investor luar negeri. Dana yang masuk kemudian digunakan untuk membeli surat utang pemerintah dan membiayai kebutuhan negara. Selama dolar terus mengalir, sistem itu tampak berjalan dengan baik dan bahkan memberi keuntungan kepada banyak pihak. Namun sejumlah ekonom kemudian mempertanyakan fondasi sistem tersebut. Mereka menilai pertumbuhan itu terlalu bergantung pada masuknya dana baru, bukan pada peningkatan produksi atau investasi yang menciptakan nilai ekonomi real. Ketika aliran dolar mulai melambat, tekanan terhadap sistem keuangan langsung terasa. Fondasi yang selama bertahun-tahun tampak kokoh ternyata jauh lebih rapuh daripada yang diperkirakan. Keadaan semakin sulit ketika konflik di kawasan Timur Tengah. Perlambatan ekonomi global dan menurunnya kepercayaan investor mulai terjadi bersamaan. Wisatawan berkurang, investasi melemah, sementara devisa yang masuk ke Lebanon terus menurun. Pemerintah tetap membutuhkan uang untuk membayar berbagai kewajibannya, tetapi sumber pembiayaan semakin terbatas. Di saat yang sama, masyarakat masih percaya bahwa tabungan mereka aman di dalam bank. Kepercayaan itulah yang akhirnya menjadi titik balik. Ketika masyarakat mulai menarik simpanannya dalam jumlah besar, bank-bank tidak memiliki cukup likuiditas untuk memenuhi seluruh permintaan tersebut. Pemerintah juga tidak mampu menenangkan keadaan karena kondisi keuangan negara sudah sangat lemah. Dalam waktu singkat, krisis kepercayaan berubah menjadi krisis perbankan yang mengguncang seluruh Lebanon. Apa yang terjadi setelah itu jauh lebih buruk daripada yang dibayangkan banyak orang. Rakyat tidak hanya kehilangan akses terhadap tabungan mereka, tetapi juga menyaksikan mata uang Lebanon jatuh bebas dan harga kebutuhan pokok melonjak tajam. Negara yang pernah menjadi pusat keuangan Timur Tengah kini justru kesulitan menjaga sistem keuangannya sendiri. Pada bab berikutnya, kita akan melihat bagaimana krisis tersebut menghancurkan kehidupan sehari-hari masyarakat Lebanon dan mengubah negara kaya itu menjadi salah satu contoh krisis ekonomi paling parah di abad ke-21. Pada akhir tahun 2019, sesuatu yang selama bertahun-tahun ditutupi akhirnya meledak ke permukaan. Krisis keuangan membuat masyarakat berbondong-bondong mendatangi bank untuk menarik tabungan mereka. Mereka percaya uang yang selama ini disimpan dapat diambil kapan saja seperti biasa. Namun yang mereka temukan justru pintu yang perlahan mulai tertutup. Bank-bank di Lebanon mulai membatasi penarikan uang tunai. Nasabah hanya diizinkan mengambil uang dalam jumlah yang sangat kecil, sementara sebagian besar tabungan mereka praktis tidak dapat diakses. Banyak keluarga yang selama puluhan tahun menabung tiba-tiba kehilangan kendali atas uang mereka sendiri. Kepercayaan yang dibangun selama puluhan tahun runtuh hanya dalam hitungan minggu.
Kemarahan masyarakat segera memenuhi jalan-jalan Beirut dan kota-kota lain. Ribuan orang turun ke jalan menuntut pemerintah bertanggung jawab atas krisis yang mereka alami. Demonstrasi berlangsung hampir setiap hari dan sering berakhir dengan bentrokan antara massa dan aparat keamanan. Bagi banyak warga Lebanon, krisis ini bukan lagi sekadar persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan keadilan. Di tengah kekacauan itu, nilai mata uang Lebanon mulai jatuh bebas. Pound Lebanon yang selama bertahun-tahun dipertahankan pada nilai tukar tertentu terhadap dolar Amerika kehilangan nilainya secara drastis. Harga barang impor melonjak karena hampir seluruh kebutuhan penting harus dibeli menggunakan dolar. Dalam waktu singkat, daya beli masyarakat anjlok dan tabungan yang tersisa kehilangan sebagian besar nilainya. Krisis tersebut segera berubah menjadi krisis kemanusiaan. Harga makanan naik berkali-kali lipat, sementara obat-obatan menjadi semakin sulit diperoleh. Banyak rumah tangga harus mengurangi jumlah makanan yang mereka konsumsi setiap hari hanya untuk bertahan hidup. Organisasi internasional kemudian mencatat bahwa sebagian besar penduduk Lebanon jatuh ke dalam kemiskinan dalam beberapa tahun setelah krisis dimulai. Belum sempat negara itu bangkit, bencana lain kembali menghantam. Pada 4 Agustus 2020, ribuan ton amonium nitrat yang disimpan di pelabuhan Beirut meledak dengan kekuatan yang sangat besar. Ledakan tersebut menghancurkan sebagian wilayah ibu kota, menewaskan ratusan orang, melukai ribuan lainnya, dan membuat ratusan ribu penduduk kehilangan tempat tinggal. Dunia menyaksikan bagaimana satu ledakan memperparah krisis yang sebenarnya sudah berlangsung sejak lama. Pelabuhan Beirut bukan sekadar pelabuhan biasa. Pelabuhan itu merupakan pintu utama masuknya berbagai barang kebutuhan Lebanon dari luar negeri. Ketika pelabuhan tersebut rusak parah, distribusi barang menjadi semakin sulit dan biaya logistik ikut meningkat. Ekonomi yang sudah terpuruk akhirnya menerima pukulan yang jauh lebih berat. Di saat yang sama, krisis energi semakin memburuk. Listrik dari jaringan nasional hanya menyala beberapa jam dalam sehari di banyak wilayah. Rumah sakit, sekolah, toko dan pelaku usaha terpaksa mengandalkan generator berbahan bakar solar agar tetap dapat beroperasi. Namun, harga bahan bakar yang terus meningkat membuat tidak semua orang mampu membeli listrik dari generator tersebut. Kondisi itu mendorong ribuan tenaga profesional meninggalkan Lebanon. Dokter, perawat, insinyur, dosen, hingga lulusan universitas memilih bekerja di luar negeri karena merasa tidak lagi memiliki masa depan di negaranya sendiri. Eksodus sumber daya manusia ini membuat proses pemulihan menjadi semakin sulit. Negara tidak hanya kehilangan uang, tetapi juga kehilangan orang-orang yang dibutuhkan untuk membangun kembali perekonomiannya. Hari ini, Lebanon memang masih berdiri sebagai sebuah negara, tetapi wajahnya sudah sangat berbeda dibanding beberapa dekade lalu. Negara yang dahulu dijuluki Paris di Timur Tengah kini masih bergulat dengan inflasi, krisis listrik, lemahnya sektor perbankan, dan ketidakpastian politik. Banyak persoalan memang mulai ditangani, tetapi jalan menuju pemulihan masih panjang dan penuh tantangan. Pertanyaannya sekarang, apakah Lebanon masih memiliki peluang untuk bangkit, atau justru akan terus terjebak dalam lingkaran krisis yang sama? Ketika rakyat Lebanon masih berusaha bangkit dari krisis ekonomi, perang kembali mengetuk pintu mereka. Serangan udara Israel ke sejumlah wilayah di Lebanon Selatan masih terus terjadi dengan alasan memburu posisi dan infrastruktur Hezbollah. Di sisi lain, Hezbollah juga terus menjadi bagian dari ketegangan di sepanjang perbatasan kedua negara. Akibatnya, masyarakat Lebanon kembali hidup dalam bayang-bayang konflik ketika ekonomi mereka bahkan belum sempat pulih. Konflik tersebut memberi dampak yang jauh melampaui medan perang. Setiap ledakan yang terjadi membuat investor kembali menahan diri, wisatawan membatalkan perjalanan, dan pelaku usaha memilih menunda ekspansi. Negara yang sedang berusaha menarik modal asing justru kembali dipandang sebagai kawasan yang berisiko tinggi. Bagi Lebanon, perang bukan hanya menghancurkan bangunan, tetapi juga menghancurkan kepercayaan yang sangat sulit dibangun kembali. Lebanon belum menyerah, tetapi jalan untuk bangkit juga tidak mudah. Krisis yang mereka hadapi bukan hanya persoalan uang, melainkan krisis kepercayaan terhadap negara, pemerintah, dan sistem perbankan. Selama kepercayaan itu belum kembali, investor akan tetap berhati-hati menanamkan modalnya. Tanpa investasi dan reformasi, roda ekonomi akan terus bergerak sangat lambat. Pemerintah Lebanon sebenarnya telah berulang kali berunding dengan Dana Moneter Internasional atau IMF untuk memperoleh bantuan. Namun, bantuan tersebut tidak datang tanpa syarat. IMF meminta Lebanon melakukan reformasi besar di sektor keuangan, perbankan, perpajakan, hingga tata kelola pemerintahan.
Sampai hari ini, sebagian besar reformasi itu masih berjalan lambat karena tarik-menarik kepentingan politik di dalam negeri. Masalah Lebanon juga semakin rumit akibat kondisi geopolitik di Timur Tengah yang belum stabil. Ketegangan di perbatasan dengan Israel membuat banyak investor memilih menunggu daripada mengambil risiko. Sektor pariwisata yang dulu menjadi salah satu sumber pemasukan negara juga belum mampu kembali seperti masa kejayaannya. Padahal selama puluhan tahun, pariwisata menjadi salah satu penggerak utama ekonomi Lebanon. Di tengah situasi tersebut, jutaan warga Lebanon masih berusaha menjalani kehidupan mereka seperti biasa. Banyak pelaku usaha kecil tetap membuka toko meski listrik sering padam dan daya beli masyarakat terus menurun. Sebagian keluarga bertahan berkat kiriman uang dari kerabat yang bekerja di luar negeri. Bagi mereka, bertahan hidup kini jauh lebih penting daripada memikirkan kapan negara benar-benar pulih. Kisah Lebanon menunjukkan bahwa sebuah negara bisa tampak kaya selama bertahun-tahun padahal fondasi ekonominya mulai rapuh. Gedung-gedung tinggi, bank-bank besar, dan pusat perbelanjaan yang ramai tidak selalu mencerminkan kondisi keuangan negara yang sebenarnya. Ketika utang terus bertambah, korupsi dibiarkan, dan reformasi terus ditunda, risiko krisis ikut membesar. Masalah seperti itu seringkali tidak terlihat sampai akhirnya semuanya runtuh dalam waktu yang relatif singkat. Sejarah juga mengajarkan bahwa krisis ekonomi hampir tidak pernah disebabkan oleh satu peristiwa saja. Kejatuhan Lebanon merupakan hasil dari akumulasi persoalan yang berlangsung selama puluhan tahun. Mulai dari sistem politik yang tidak efektif, utang yang membengkak, lemahnya pengawasan keuangan, hingga hilangnya kepercayaan masyarakat. Ledakan di pelabuhan Beirut memang memperparah keadaan, tetapi ledakan itu bukan penyebab utama runtuhnya ekonomi Lebanon. Krisis sesungguhnya sudah berlangsung jauh sebelum dunia menyaksikan asap membumbung dari pelabuhan tersebut. Karena itulah, Lebanon bukan sekadar kisah tentang sebuah negara yang jatuh miskin. Lebanon adalah pengingat bahwa kekayaan tanpa tata kelola yang baik tidak akan bertahan selamanya. Sebuah negara dapat kehilangan kepercayaan lebih cepat daripada membangunnya kembali. Dan ketika kepercayaan itu hilang, yang paling menderita bukan para elit, melainkan rakyat yang kehilangan tabungan, pekerjaan, dan masa depan mereka. Hari ini, Lebanon masih berusaha keluar dari salah satu krisis ekonomi terdalam dalam sejarah modernnya. Tidak ada yang dapat memastikan kapan negara itu akan kembali seperti masa ketika Beirut dijuluki Paris di Timur Tengah. Namun, satu pelajaran sudah sangat jelas. Sebuah negara tidak berubah menjadi miskin dalam semalam. Kejatuhan itu biasanya dimulai ketika masalah-masalah kecil terus diabaikan, hingga pada akhirnya tumbuh menjadi krisis yang tidak lagi bisa dikendalikan.